Halo guys, di video kali ini kita akan bahas pengalaman pakai baterai merek Level Up di Redmi Note 7. Kodenya BN4A. Sekaligus kita sedang proses ganti baterai dengan merek Brother Part. Karena ini untuk pemula ya, kita lakukan pelan-pelan sambil ngobrol biar santai guys. Jadi yang kerja di sini juga baru belajar nyervis begitu. Jadi simak aja videonya sampai akhir. Jadi pertama-tama kita cerita dulu soal baterai merek Level Up ini. Baterai Level Up ini saya pakai di Redmi Note 7 selama sekitar 3 tahun. Lama guys ya. Tapi perlu dicatat pemakaiannya ringan saja, tidak terlalu sering main game berat, jarang pakai terus-menerus seharian penuh dan chargingnya juga cukup teratur. Hasilnya lumayan bagus, selama hampir 3 tahun, baterai ini masih bisa dipakai seharian dengan aktivitas ringan aja tentunya teman-teman. Seperti chat, sosmed, YouTube, rekam-rekam video unboxing begitu, dan juga untuk jualan pulsa. Nah, jadi di tahun ketiga mulai terasa turun, kapasitasnya sudah tidak sekuat dulu, lebih cepat habis dan HP mulai terasa sering-sering perlu di-charge. Nah, sebenarnya teman-teman, yang bikin baterainya bengkak itu waktu itu sempat sibuk banget teman-teman. Sampai 1 minggu lebih HP ini nggak menyala sama sekali. Nggak menyala, bukan baterainya jadi bagus, malah jadi bengkak. Dan ya, seperti inilah guys. Jadi kesimpulannya, untuk pemakaian ringan, baterai Level Up BN4A ini bisa tahan sampai 3 tahun. Cukup impresif dibandingkan banyak merek aftermarket lain yang biasanya hanya kuat sampai 1 sampai 5 tahun saja. Nah, sekarang ini kita mulai prosesnya. Kita ganti pakai merek Brother Part. Nanti kita akan pantau bersama apakah Brother Part ini lebih awet atau setidaknya bisa menyamai performa dari merek Level Up ini. Oke, sambil menunggu proses penggantiannya berjalan oleh teknisi baru kita ini ya teman-teman, kita bahas dulu tentang berbagai hal tentang baterai tanam lah. Jadi untuk Redmi Note 7 ini memang pakai baterai tanam seperti kebanyakan smartphone modern, tidak bisa dilepas-lepas pasang seperti HP zaman dulu. Nah, itu kenapa penggantian baterai harus dilakukan dengan hati-hati. Kalau salah langkah bisa merusak konektor atau bahkan layar itu sendiri, guys. Makanya banyak orang yang akhirnya serahkan ke teknisi biar aman. Tapi kalau kalian ingin coba sendiri juga nggak apa-apa teman-teman. Yang penting adalah sabar dan tidak memaksa. Oke, untuk Redmi Note 7 sendiri sebenarnya masih termasuk HP yang tangguh. Meski sudah berumur, performanya masih cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Yang paling sering jadi masalahnya memang baterainya guys. Dan tentu saja setelah melewati banyak sekali siklus charger, baterai menjadi lemah. Kemudian setelah kita ganti dengan baterai baru, HP ini terasa hidup lagi teman-teman. Banyak yang bilang setelah ganti baterai, HP yang tadinya sudah agak lemot terasa lebih responsif. Ya itu memang benar teman-teman. Padahal sebenarnya prosesnya tetap sama sih. Itu karena sistem tidak lagi kesulitan mengatur daya. Kayak gitu teman-teman. Kita juga perlu paham kenapa baterai bisa menurun seiring waktu. Nah, setiap kali kita charger atau kita cas dan pakai, ada yang namanya cycle charger. Semakin banyak cycle-nya, semakin turun kapasitas maksimalnya. Ditambah lagi faktor panas, semakin sering HP kepanasan, semakin cepat baterainya menua. Makanya menjaga suhu itu penting teman-teman. Oke, ini ada beberapa tips biar baterainya itu awet, guys. Satu, jangan sering dibiarkan sampai 0%. Oke, guys, jangan sampai 0% ya. Kemudian, yang kedua, hindari ngecas sambil main game berat. Yang ketiga, jangan biarkan HP terlalu panas. Nah, ini yang cukup sulit. Kemudian selanjutnya, kalau bisa, cas di antara 20 sampai 80% untuk jangka panjang. Jangan sampai 100%, guys. Nah, kalau malam hari lebih baik cabut charger setelah penuh. Jangan dibiarkan tertancap seharian, itu bahaya banget. Oke, selain itu kualitas baterai aftermarket memang beda-beda. Ada yang bagus di awal tapi cepat drop setelah beberapa bulan. Ada juga yang stabil lebih lama. Level Up di kasus ini, di kasus kita ini teman-teman, termasuk yang cukup tahan lama untuk pemakaian ringan.
Sekarang kita coba brother part. Nanti kita lihat hasilnya setelah beberapa bulan dipakai. Ya, 1 tahun lah guys. Kemudian kalau kalian masih ragu mau ganti sendiri atau tidak, sebenarnya tidak apa-apa. Serahkan saja ke teknisi guys. Ini karena HP sendiri, jadi saya biarkan orang yang lagi belajar untuk mengerjakannya. By the way, biaya ganti baterai di luar atau di tempat servis biasanya tidak terlalu mahal juga kok. Dan lebih aman memang kalau belum terbiasa untuk melakukan penggantian begitu. Tapi buat yang suka coba-coba, proses seperti ini bisa jadi pengalaman bagus. Ya, uji nyali lah guys. Nah, nanti setelah beberapa bulan, ya 1 tahun pakai Badarpad ini, saya akan update lagi videonya. Apakah lebih bagus dari level up atau sama saja? Ya, kita bahas aja di video berikutnya, teman-teman. Nah, kalau kamu punya pengalaman pakai baterai level up atau Badarpad di Redmi Note 7 atau merek lainnya, tulislah di kolom komentar, teman-teman. Saling berbagi pengalaman begitu. Bisa juga cerita beberapa lama baterai kalian bertahan sampai dipakai saat inilah. Nah, kalau misalkan video ini membantu, jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe channelnya biar saya lebih semangat teman-teman untuk membuat konten seperti ini lagi. Nah, sekarang ini chargernya sudah masuk teman-teman. Jadi baterai barunya itu lumayan terisi cukup banyak tadi. Nah, saya casnya tidak sampai 100%. Dan sekarang kita nyalain HP-nya terlebih dahulu. Oke. Dan ini saya lakukan penggantian di tanggal 8 Agustus 2026. Nanti kita akan lihat kekuatan daripada baterai ini bisa sampai kapan ya tahannya begitu. 8 Agustus 2026 guys. Oke. Dan ini memang untuk HP-nya ini pemakaian ringan banget, jadi wajar baterainya tahan lama. Merek Level Up. Oh ya teman-teman, untuk untuk konten penggantian baterainya itu saya cari di channel ini, ternyata saya uploadnya lalu 29 November 2022 guys. Jadi sudah 3 tahunan lah dipakai gitu. Jadi untuk videonya bisa teman-teman cek, mengganti baterai Redmi Note 7 begitu guys. Ada di channel ini kok untuk videonya. Nah, lumayan sekali menurut saya 3 tahun pakai. Nah, awal masalahnya itu sebenarnya baterainya masih lumayan kuat untuk jual pulsa, rekam video unboxing, untuk sesekali chat sama sales, begitu pesan-pesan barang, aman banget teman-teman. Tapi waktu itu saya ada sibuk banget, sampai 1 minggu lebih HP ini tidak menyala sama sekali, disimpan aja begitu. Dan mungkin suhu lemarinya itu waktu itu panas, tiba-tiba pas mau dipakai, wah sudah bengkak, casingnya udah kebuka guys. Dan baterainya sudah bermasalah lah gitu. Dan sekian video kita kali ini. Terima kasih banyak sudah visit. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.